Halo teman-teman semua, dalam revolusi industri 4.0, di mana bisnis mulai bergeser menggunakan platform secara online, lalu bagaimana kita bisa memanfaatkannya dengan maksimal, bahkan tidak menutup kemungkinan di tengah-tengah kondisi pandemik yang seperti ini, justru bisnis kita bisa berjalan, bahkan bisa melakukan inovasi, bahkan bisa mengembangkan bisnis yang kita kerjakan. Hari ini saya akan ngobrol dengan 3 orang wanita muda yang luar biasa. Mereka hebat-hebat semua, yang mengembangkan bisnisnya juga secara online, dan terbukti juga di tengah kondisi yang sulit seperti sekarang ini, bisnis mereka tetap jalan, bahkan juga bisa berkembang dengan sangat baik. Ternyata banyak kesempatan yang bisa kita gunakan, banyak cara yang kita bisa lakukan untuk mengembangkan bisnis sesuai juga dengan platform secara online dengan bijaksana. Dan ketika orang wanita muda ini punya bisnis yang berlainan, dan kita akan ngobrol satu persatu dengan mereka, ada Devi Natalia, lalu ada Feni Angela, dan Lia. Kita akan berbicara dengan mereka langsung, dan mereka akan cerita juga produk atau bisnis apa yang selama ini mereka kerjakan. Halo semua. Halo. Oke, thank you buat waktunya. Hari ini kita mau ngobrol mengenai bisnis dengan platform online, juga di tengah-tengah kondisi pandemik begini. Bagaimana cara kalian tetap menjaga bisnis, selalu juga bahkan bisa timbul ide atau inovasi, mengembangkan bisnis yang ada ya. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, bisa cerita terlebih dahulu, bisnis kalian bergerak di bidang apa, lalu namanya apa, juga bisa ditampilkan foto-foto produk kalian dan juga akun media sosial yang kalian miliki selama ini untuk mengembangkan bisnis yang kalian jalani ya. Feni, terlebih dahulu bisa di-share, Fen? Oke, Kobe. Saya mengerjakan bisnis custom perhiasan, namanya Aerokulata. Jadi kita ada 4 perbedaan material, jadi customer boleh custom material apa aja di kita. Jadi kita ada 4, dari lapis emas dengan bahan dasar kuningan seperti yang ditampilkan ini. Kemudian kita juga ada stainless steel, kita juga ada perak. Ini untuk produk peraknya, dan juga ada aksen-aksen gemstone-nya. Kemudian kita juga menerima custom dalam bentuk emas 18K atau 75% kalau di pasaran, dengan variasi diamond dan juga gemstone lainnya. Kemudian platform yang kita gunakan itu di Instagram, kita bagi jadi 2. Untuk Aerokulata kita bagi buat segmen yang perak dan stainless steel, sedangkan untuk yang fine jewelry kita untuk emas asli dan diamond atau gemstone juga. Seperti itu, Kobe. Oke, Feni, namanya Aerokulata ya, jewelry ya, bergerak di bidang perhiasan tadi ya, Feni ya? Ya, betul kok. Oke, Feni, thank you. Yang kedua, Devi. Devi bisa cerita produknya, bisa ditunjukkan apa aja, bergerak di bidang apa? Aku produk di daily wear buat baby sama kids. Awalnya dulu cuman baby, tapi barusan aja kita sampai umur 8 tahun. Jadi kita memang basicnya beneran online shop. Walaupun sekarang memang kita punya stokis offline juga. Ini kita juga collab sama, misalnya ini bikin baby nest, tempat tidurnya ini namanya baby nest. Produk asli kita sih baju-bajunya ya, jadi dari topinya ini namanya bonet, atasannya, celananya ini produk kita. Terus jadi ini tuh foto ini tuh untuk campaign. Kalau yang ini untuk katalog. Jadi kita memang bikin sesimpel mungkin dan segampang dimengerti mungkin sama customer, ngeliatin, oh warna ini tuh yang mana, terus ada pilihan ukurannya apa aja, harganya berapa, namanya apa gitu. Itu untuk menggampangkan customer ini juga.
Ini model lain, jadi setiap style emang kita bikin katalognya dan kita pasti ada campaign shot-nya. Terus ini Shopee, account Shopee-ku. Terus account Instagram aku punya 2. Yang Boho Baby Official itu buat yang campaign account itu buat kayak gini-gini, ada flat lay. Jadi kayak yang bikin customer itu tuh lebih ke branding. Jadi yang Boho Baby Official tuh lebih fungsinya ke branding. Ada lagi yang Boho Baby ID, another akun Instagram itu khusus buat katalog. Ini buat selling. Jadi fungsinya emang beda-beda, udah sih gitu. Oke. Jadi Devi bergerak di bidang perlengkapan bayi, namanya Boho Baby ya, Devi ya? Iya, baju. Oke. Kalau Lia bergerak di bidang kuliner. Ini pempek yang Lia jual, itu macam-macam pempeknya. Ada yang bulat, keriting, kapal selam, terus setelah itu nggak berapa lama juga nggak buat pempek aja, tapi ada ayam goreng. Terus di masa pandemi ini dia juga bikin bakso gitu, Kobe. Jadi semakin beragam selama pandemi ini, ditambah juga ada pempek tampah juga kalau ada orang mau misalnya ada arisan atau kasihin orang ulang tahun, nah dia ulang tahun pakai ini, atau buat meeting gitu bisa. Jadi produk-produknya macam-macam, terus juga ada yang Taiwan itu dia juga modifikasi dengan nama hotpot, sebenarnya ya Taiwan juga, cuman biar bikin lebih menarik gitu. Oke. Ya. Iya. Nah, kalau ini macam pempeknya ada kulit juga, pempek kulit. Ini PO, kalau otak-otak ini PO Kobe, jadi nggak setiap hari ready. Memang sengaja Lia buat PO karena untuk narik pelanggan. Jadi kalau Lia bikin PO, orang akan beli ini dan beli produk-produk yang lainnya aja. Jadi kayak pembuka jalan supaya orang beli yang lain-lain gitu. Jadi PO ini biasa Lia buat seminggu sekali. Kalau dia udah PO, nanti dia tawarin produk-produk yang lain. Nah, ini menu-menu yang ada. Biasanya ready setiap hari itu ada pempek lengkap, ada yang bisa beli frozen atau goreng. Terus ayam goreng juga sama, bisa yang frozen, bisa yang goreng langsung gitu. Cuman untuk masa-masa ini dia nggak terima untuk orang makan di tempat, jadi cuma jualannya ya take away aja atau pesan antar gitu. Oke. Oh jadi ada tempat ya, ada tempat sebetulnya ya, Lia. Cuman ada tempat, cuman nggak sekarang, untuk sekarang ini dia nggak terima untuk makan di dalam dine-in. Cuman untuk take away aja sama orang beli-beli untuk pesan antar gitu. Iya. Dan ini account IG-nya Lia ya? Kalau jualan sih biasanya lewat IG sama status WA, Kobe. Oke. Ya. Oke. Jadi Lia bergerak di bidang kuliner dengan nama Pempek Lia ya. Lia diambil dari namanya sendiri ya, begitu ya? Iya. Oke. Nah, Lia, gimana kok bisa bermula masuk di dalam bisnis kuliner begini? Atau karena memang desakan ekonomi, atau karena tahu talentanya Lia di bidang kuliner? Kenapa? Mulainya gimana sih? Bisa cerita nggak, Lia? Awalnya tuh kan Lia udah biasa kerja, terus sejak punya anak kan nggak kerja, jadi di rumah aja. Tapi tuh pengen punya penghasilan sendiri, Kobe, jadi juga buat suami juga. Terus kan di Semarang kan kayaknya susah cari pempek yang sesuai dengan selera Sumatera. Nah, jadi awalnya Lia mikir itu, terus kalau mau bikin sedikit kan nanggung. Jadi Lia bikin terus tawarin ke teman-teman ibu-ibu sekolahan gitu. Jadi dulu awalnya buka PO tuh per minggu. Jadi Sabtu, Minggu Lia bikin pempeknya, terus Senin Lia delivery ke customer-customer yang pesen. Awalnya sih seminggu sekali aja, Kobe. Terus nggak lama kok kayaknya peminatnya tambah banyak ya. Jadi terus setahun kemudian tuh dapat kemurahan Tuhan. Jadi dipinjemin tempat di dekat rumah juga, kayak satu ruko gitu. Nah, jadi mulai jualan di ruko itu. Jadi terima pesanan order juga, tapi udah ready setiap hari gitu pempeknya. Terus ya mulai ada karyawan gitu, Kobe. Gitu ya. Jadi tadi dari pengen mandiri, maksudnya pengen juga punya suami, lalu akhirnya nawari teman-teman dulu, makin lama makin berkembang ya, sampai sekarang pegawai dan lain sebagainya. Lihat tadi memasarkannya lewat tadi apa, WhatsApp dan awal-awal dulu pakainya BlackBerry, Kobe, kan 2015 mulainya, Kobe.
Terus ya berjalannya waktu kan ada WhatsApp, terus mulai IG juga gitu. Oke, dan IG ada platform yang lain? Apakah ikut seperti apa misalnya Gojek, lalu Shopee, Tokopedia atau apa? Kalau dari Gojek sama Grab itu ada, tapi dia nggak pernah kerjasama. Jadi mereka sendiri yang masukin pempek lianya gitu ke Gojek dan Grab. Iya, iya. Kalau Ven, awal mulanya masuk ke tadi bisnis perhiasan. Apakah karena memang latar belakang background Fanny belajar di situ, atau apa yang buat Fanny akhirnya terjun di bisnis perhiasan? Awalnya dari nggak sengaja sih Kobe, jadi emang sejak dari SMP itu udah mulai dididik sama orang tua buat jualan sendiri, jadi punya penghasilan sendiri. Nah terus waktu SMA itu yang zaman BlackBerry, Facebook itu mulainya jualan kayak kosmetik gitu kok. Nah terus nggak sengaja nemu supplier yang bisa bikinin kerajinan tangan seperti ini. Jadi kan barangnya Aerokulata ini semuanya mostly handmade ya. Jadi itu sebabnya kita bisa bikin nama, inisial gitu. Nah, awalnya ngambil dari supplier, terus karena kita demand-nya langsung cukup tinggi waktu itu, jadi yang seperti Celia juga awalnya mungkin seminggu sekali, terus karena ada peningkatan penjualan dan dari saya pengen ada kreativitas yang lebih, jadi nggak menggunakan model-model dari supplier, saya coba buat cari pengrajin sendiri. Jadi, nah itu kemudian mulai di branding jadi Aerokulata, terus itu brandingnya di tahun 2011. Nah, kemudian sekitar 2016-an itu kita mulai ekspansi berbagai macam material gitu, kopi. Oke. Jadi akhirnya sekarang punya pengrajin sendiri. Kemudian untuk desain-desainnya apakah Fanny buat sendiri? Tadi kan memang ada yang custom ya, Fanny cerita. Ya. Nah ide-ide kalau nggak custom, kalau custom kan sesuai dengan permintaan customer ya. Kalau nggak custom berarti ide-idenya dari Fanny sendiri atau gimana? Biasanya kalau kita yang nggak custom tuh muncul karena seasonal kok. Jadi misal Valentine, kemudian Christmas, nah itu biasanya customer tuh banyak yang kasih ide ke kita. Jadi pengen kalau jewelry kayak gini bagus dong. Nah dari ide-ide customer tuh kita olah jadi satu buat jadi sebuah collection yang kita ready to wear gitu kok. Oke. Fanny dalam memasarkan bisnisnya pakai platform apa aja? Tadi IG aja atau ada yang lain? Awalnya kita di Instagram aja, kemudian karena ada Shopee, Tokopedia, kita mulai masuk ke sana. Tapi sebelum masuk ke sana, kita memang dari awal tuh sudah punya website sendiri. Jadi ada mungkin 4 cabang berarti ya, terus kita juga masarin via line, via WhatsApp. Oke, jadi websitenya juga ada ya, Fanny ya? Nanti bisa di-share supaya teman-teman yang lain mau kontak ataupun bisa baca di deskripsinya. Oke. Kalau Dev, permulaan masuk ke Boho Baby, perlengkapan bayi, apa karena Devi senang anak-anak atau apa sih permulaannya gimana? Devi bisa cerita? Jadi karena hamil anak pertama, begitu hamil langsung karena aku suka lihat foto yang bagus. Jadi aku suka searching Instagram, ngelihat foto-foto bayi-bayi bule kan. Kok bagus-bagus. Terus aku jadi, supaya bisa foto bagus berarti kayak bajunya harus bagus, spraynya harus bagus. Terus mulai cari-cari kan. Aduh di Indonesia kok sama sekali nggak ada dan aku harus belanja dari UK, Amerika, Aussie, kayak gitu kan. Dan kan udah harga barangnya mahal, ongkirnya mahal, ternyata barang datang ya ternyata cuman kayak gini gitu. Ya bukan yang jelek, cuman ini tuh bisa banget dibikin, ini gampang banget gitu. Terus udah ke toko-toko di Semarang, Jakarta juga udah ke toko offline dan cari di online di Indonesia sama sekali nggak ada dan aku mikir harus bikin nih gitu. Ya karenanya itu sih. Begitu ya, jadi bermula dari itu ya, anak pertama ya. Tapi Devi ketika melihat misalnya produk-produk dari UK, dari Amerika,
Lalu ternyata Devi berkeyakinan sebetulnya Devi pun bisa produksi sendiri ya. Maksudnya kualitasnya pun nggak kalah, desainnya pun nggak kalah ya. Seperti yang tadi ketika kita import beli barang. Iya. Karena pabrik yang aku bikin semua kan third party. Aku kan emang nggak mau punya penjahit sendiri. Aku semua kan third party. 3 tahun yang lalu pertama pas aku rintis ini, pabrik yang jahit Bow Baby itu sama yang jahit Carter. Oke. Jadi Carter itu standarnya itu tinggi banget. Jadi mereka aja yang jahit kita gitu. Jadi kenapa kok aku nggak bikin? Kan penjahitnya aja di sini. Oke. Dan penjahitnya aja satu pabrik sama yang jahit baju boho pertama gitu sih. Oke, jadi akhirnya Devi pun memproduksi di Indonesia dan yang pasti kualitas baik bahan maupun desainnya nggak kalah ya. Nah, Devi memasarkannya pakai platform apa aja ya? Instagram, awal dulu Instagram, Shopee, Tokopedia, tapi akhirnya Tokopedia aku close karena kalau di Shopee bisa kejual 50 paket, Tokopedia tuh cuma 5 dan itu ganggu stoknya kita. Jadi kayak aku nggak tahu berapa stok yang aku kasih ke Shopee, berapa stok kasih ke Instagram. Kalau jadi malah ribet gitu. Jadi aku memang buka satu keran aja karena menurutku barangku nggak cukup banyak untuk barang dan tempatku tuh nggak cukup banyak untuk buka banyak keran. Dan aku juga nge-close pesanan via chatting, DM, WhatsApp, kayak gitu aku close semua supaya Shopee itu tuh aktual. Data stoknya itu sangat aktual. Itu terakhir aku buka web 3 bulan yang lalu karena pengen dapat pasar worldwide, dunia. Aku pengen dapat pasar worldwide, cuman karena corona aku nggak launching. Tapi barusan ini karena menurutku kok kayaknya trennya mereka mulai belanja ya, soalnya beberapa orang sudah DM dari Spanyol, dari Kanada gitu kan, tanya kan, "Aku mau beli gimana caranya?" Kayak aku bilang, "Oh ya pakai website." Ini awal aku ngasih stok sedikit, cuman nanti begitu worldwide bisa beneran jalan shipping-nya. Maksudnya provider website di Indonesia itu tuh belum sehebat di luar. Karena orang Indonesia, brand Indonesia itu tuh jarang sekali yang punya visi punya pasar global gitu, jarang banget. Padahal kalau orang Aussie, UK, Sweden itu karena jumlah penduduk negaranya sedikit, mereka itu tuh berpikir harus strong di global. Dan Indonesia itu tuh enggak. Karena kita mikir, oh jumlah penduduk Indonesia 300 juta, udah mainnya di situ aja. Tapi aku kayak, oke, aku sudah lumayan, aku kayak mungkin dari 0 sampai 100% itu tuh di Indonesia menurutku aku sudah 30% ya. Dan aku nggak mau nunggu sampai Indonesia 80%, terus aku baru mulai global sih. Jadi ini 30, ini aku mulai dari 0. Jadi nanti kalau lebih rame, bahanku itu tuh kan untuk tropis, kan tipis untuk tropis. Kalau bisa lebih rame dan kayak penjahitnya kita bisa lebih banyak, aku pengen kayak exhibition di Europe, karena Cina itu pasti kamu ditembak, Amerika tuh nggak cocok pasarnya. Amerika tuh pasar yang trennya booming terus redup. Kalau Europe itu enggak. Sama aku akan bikin yang kain untuk winter, jadi lebih tebel gitu sih. Ya, ya. Jadi tadi Devi cerita, tadi ada yang di close platformnya supaya tadi fokus ke beberapa platform, tapi justru tadi website lagi mau di launching supaya bisa kena ke pasar dunia malah ya. Tadi mimpi. Jadi kalau Shopee, aku buka Shopee, aku harus sedia rak untuk Shopee.
Oh ini Shopee raknya itu tuh beda gitu. Aku buka website, aku harus punya rak untuk website. Jadi kalau di ruanganku kan tempatnya nggak los-losan, ada ruangan kecil-kecil. Jadi ada satu ruang kecil, oh ini tuh untuk website gitu. Jadi nggak bisa kita punya 50 stok, kita campur, tempatnya kita campur gitu. Itu banyak jadi pertanyaan di orang-orang yang mau online. Oke. Mereka bingung gimana gitu stoknya. Oke, jadi Devi tadi membagi-bagi ya untuk stok ya. Ya. Kalian kan punya produk bagus, tadi kuliner, baik perlengkapan bayi, perhiasan. Nah, pasti kan pertanyaan yang paling mendasar, gimana caranya kita bisa menjual dengan baik ya? Buat kalian apa sih, kenapa ya orang itu akhirnya datang lagi ke kita atau beli lagi produk kita, lalu mungkin juga ketika mereka merasakan produk kita lalu mereka memasarkan atau menawarkan ke teman-temannya. Nah, buat kalian gimana sih caranya supaya produk-produk kalian yang bagus itu bisa dipasarkan atau customer seneng, customer juga datang lagi begitu beli lagi ya. Kalau Feni gimana Fen? Caranya untuk memasarkan produk yang Feni punya? Selain dari online gitu ya, Ko, kita lebih ngandalin rekomendasi sih. Jadi produk kita kan mostly untuk hadiah, jewelry gift. Nah, kalau kebanyakan kita kasih kado itu kan entah ya, kalau saya itu selalu mikir gimana ya nanti barangnya kalau saya kasih itu apakah terjaga dengan baik, apakah kualitas barangnya oke, karena kan saya tipe orang yang tidak bisa membuang barang hadiah gitu kok. Jadi selalu disimpan meskipun ya nggak dipakai atau apa, pokoknya disimpan. Nah, oleh sebab itu saya memberikan garansi seumur hidup. Jadi misal ada masalah untuk perhiasannya luntur, rusak, rantai putus dan lain sebagainya, kembalikan aja, itu free dan bakal dipolis ulang, diproses ulang dan balik lagi itu jadi benar-benar kayak baru. Nah, dari situ banyak customer yang secure buat kasih perhiasan tuh ke temennya. Nah, dari situ dari teman ke teman ke teman ke teman seperti itu terus ya begini jadinya. Jadi Feni memastikan bahwa barang yang dibeli dari Aerokulata itu digaransi seumur hidup malah. Ya. Kalau terjadi maksudnya tadi apa rantainya putus lah atau kalau apa biasanya dipoles lagi warnanya kusam juga termasuk. Kalau yang bahan yang bukan dari emas asli kan itu ada proses untuk pelapisan emas. Okay. Nah, itu warnanya bisa pudar seiring bertambahnya waktu. Jadi tergantung pemakaian, tergantung frekuensi juga, tergantung cara perawatan. Jadi akan banyak faktor yang mempengaruhi gimana perhiasan itu bisa pudar. Nah, oleh sebab itu kita dari Aerokulata memberikan garansi seumur hidup. Jadi misalnya 1 tahun kemudian, oh ternyata pudar, dikembalikan ke kita, nanti kita proses finishing ulang, kita lapisin emasnya lagi, dan kita kirim balik, itu sudah gratis kok. Oh, wow. Jadi memastikan orang itu beli digaransi seumur hidup, orang kan biasanya trauma ya, beli apapun maksudnya marketingnya kan kenceng banget, nanti setelah itu nggak jelas servisnya lah misalnya kalau apa, barang elektronik lah atau apa ya, tapi ini memastikan itu ya sehingga kepercayaan dari customer itu tinggi banget dan justru mereka juga cerita tadi ke orang-orang lain ya. Tapi betul sekali ya, apalagi kalau perhiasan pasti kan untuk special moment begitu ya, pasti orang yang memberi pun pengen betul-betul kualitasnya terjaga dengan baik ya. Justru dari situ Penny melihat orang makin percaya, trust ya dengan produk-produknya yang Penny buat ya, Aerokulata ya. Betul kok, dan kita kan garansi seumur hidupnya itu gratis ya kok. Kalau brand-brand lain seperti yang kita tahu lokal brand lain atau brand luar itu kalau kita polis ke mereka tuh bayar lagi gitu. Jadi dari kita sudah gratis, jadi apa yang dibayarkan oleh customer ya all in buat seumur hidup gitu kok. Seumur hidup ya, wah oke. Kalau Lia kan kuliner nih, makanan. Gimana ya caranya orang-orang Lia memasarkan makanannya, lalu orang bisa trust. Gimana Lia caranya kalau Lia selama ini? Kalau makanan ya harus jaga kualitas yang enak gitu. Terus bahan-bahannya kalau Lia kan memang bikin dari awal kan pempeknya nggak pakai MSG.
MSG. Nah, jadi memang ya tetap nggak pakai MSG selamanya jualan gitu kan. Terus juga pilih kayak bahan ikannya juga ikan yang segar gitu kan. Jadi supaya pempeknya tuh nggak amis. Jadi kalau selama ini orang bilang kalau pempek itu mesti ada bau ikan apa gimana yang amis-amis gitu, justru itu tuh ikannya tuh nggak segar Kobe. Kalau pempek yang benar-benar ikannya segar dia nggak bau amis. Jadi memang malah wangi gitu. Nah itu sih yang Lia jaga sih kualitas dari bahan-bahan aja, terus ya konsistensi rasa aja biar tetap gitu nggak berubah. Jadi takaran-takarannya udah ada, jadi dia udah ada takarannya gitu. Takarannya Jadi udah paten ya. Gimana Kowe? Takarannya udah paten begitu ya resepnya, sehingga rasanya sama gitu, mau dibeli kapanpun rasa tetap sama ya. Dan bahannya tadi Lia pun pilih bahan-bahan bagus. Iya, yang bagus. Iya. Oke, itu cara Lia ya. Kalau Devi, produk bayi gimana orang-orang suka ya dengan produknya Devi? Apakah Devi selalu bikin maksudnya inovasi jenis baru nih, model baru yang lucu, atau bahannya, atau apanya Dev? Kalau Devi selama ini boho baby ini sehingga orang akhirnya senang beli, mereka mungkin merekomendasi juga ke temennya lagi. Kalau Devi? Jadi gini, aku ya bingung ya kenapa aku bisa jadi yang pertama dan untuk model yang polos-polos ya. Karena ini menurutku ide yang simple banget, sampai aku tuh ngomong sama Tuhan, thank you, se-Indonesia nggak ada yang bikin. Jadi aku sampai jadi the first. Terus bayi itu tuh mau pakai baju apapun, spray apapun, bedong apapun, pasti difoto-foto sama mamah papahnya. Pasti difoto-foto, pasti diupload di sosial media. Ya, betul. Ya. Bajunya nggak bagus pun gitu, apalagi kalau bajunya bagus. Apalagi kalau bajunya polos-polos. Jadi orang Indonesia itu dulu baju itu tuh semua itu bercorak. Dan coraknya itu ngejreng-ngejreng banget gitu warnanya. Nah, aku main di polos-polos. Orang Indonesia tuh kebiasaan pakai spray ya warna-warni, pakai baju ya warna-warni. Padahal kalau aku lihat di bule, kalau yang di foto bisa bagus-bagus itu spraynya satu color, bajunya satu color, socksnya satu color. Walaupun colornya beda-beda, tapi itu tuh bagus. Nah, aku kan bikin yang seperti itu. Sebenarnya ada nggak pasarnya? Nggak ada. Mau nggak? Ada nggak orang yang cari itu? Nggak ada. Aku pergi ke toko bayi ya di Semarang, aku nawarin, nggak ada yang cari itu. Bener-bener ditolak, nggak ada yang cari itu. Dia ngomong gitu kan. Terus aku mikir, aku edukasi pasar. Karena jadi aku tuh memang apa-apa karena bikin pertama, jadi misalnya ini kopi, banyak bisnis kopi, aku nggak bakalan bikin bisnis kopi. Karena aku punya banyak banget ide yang tidak ada di Indonesia dan aku selalu edukasi pasar. Dengan cara aku foto-foto bagus, itu sih marketingnya. Terus foto-foto bagus sampai karena kita lewat sosial media itu berarti apa sih? Berarti kan visual, harus tampilan visualnya yang bagus. Terus begitu, terus aku kasih kayak kartu gitu kalau kirim paket, kayak kalau kamu mau tak post, kamu mention kita ya, kayak gitu. Dan mamah itu pasti suka banget foto anaknya. Di-mention suka banget. Jadi dari situ sih, itu kan ada satu mamah mention kita, misalnya yang lihat story-nya 100 aja, pasti ada yang nyantol. Itu pertama. Terus jadi menurutku ada produk bagus sama produk bagus itu harus diketahui orang. Kalau produk bagus tapi tidak diketahui orang, gimana caranya bisa kejual gitu. Jadi kayak aku daripada produk tuh bagusnya dapat nilai 100 tapi marketingnya 5, mendingan sama-sama 7,5 dan 7,5. Karena nek produknya 10 dapat nilai 10, marketingnya 5, produk itu tidak akan kejual gitu. Jadi
Aku itu dulu dengan cara bikin photoshoot, endorse. Itu lompatan pertama itu endorse. Jadi kalau orang lain endorse itu 1 bulan 1 atau 2 orang, aku enggak. 20 orang aku tanyain, semua yang ngasih term and condition aku endorse. Jadi nggak ada orang satu pun yang nggak kena. 3 bulan awal itu endorse terus. Tapi endorse itu nggak selalu berhasil kalau produknya nggak bagus. Kalau Instagram-nya kita nggak bagus feed-nya. Instagram-nya kita harus menarik, feed-nya harus bagus. Jadi soalnya kalau endorse orang lihat ke Instagram, akun Instagram-nya kita, nggak menarik, ya nggak di-follow. Tapi kalau misalnya barangnya bagus, di-follow plus jadi pembelian gitu sih. Oke. Jadi inovasi, kalau tentang produknya, inovasi pasti iya di warna dan di model. Aku ngasih range varian yang sangat banyak untuk cewek, cowok, usianya juga dari 0 sampai 8 tahun. Ada yang model terusan, ada yang atas bawah, ada yang pendek, ada yang singlet, ada yang panjang. Dengan sub targetnya, kalau orang itu memang beneran suka boho, 1 lemari itu 80% itu tuh boho. Dan memang bahannya kita tuh memang enak banget. Dan sampai banyak banget orang bilang, anakku nggak mau pakai baju lain selain boho. Dan itu tuh terakhir aku dengar dari temanku di Kanada, dan dia bilang anaknya yang 6 tahun itu kalau dipakai baju, kalau nggak boho kayak perang. Oh gitu ya. Sampai begitu. Jadi jahitan, maksudnya aku bisa bilang jahitan kita bukan yang terbaik ya. Kadang lompat, kadang kenapa kayak gitu. Aku sampai bingung kenapa kok orang semilitan itu gitu sama boho. Ternyata mungkin seminggu yang lalu, subuh aku lihat si Ford anak kedua yang umur 1 tahun itu kok popoknya penuh. Aku ganti popoknya, aku ganti celananya, aku ganti. Dari boho ke enggak. Nangis. Terus baru gitu, suamiku bilang, "Kok kayak gara-gara celananya ya? Coba pakai celana yang tadi lagi, yang boho kan." Aku pakein. "Oh iya, enggak apa-apa." Terus aku baru, "Oh jadi itu ini toh." Jadi memang kadang barangnya kita tuh buat mamahnya, ini barang tuh ya enggak bagus-bagus amat, tapi ternyata memang itu tuh nyaman gitu. Itu tuh karena anaknya yang minta gitu. Oke, jadi tadi Devi justru lebih prefer yang simple. Tadi kan kalau di Indonesia tadi Devi ceritakan hampir semua perlengkapan bayi itu penuh dengan corak dan lain sebagainya. Justru boho baby simple ya. Lalu yang kedua tadi nyaman dipakai oleh anak ya, sehingga anaknya tetap pokoknya pengen pakai produknya boho baby ya. Oke. Jadi mau nggak mau mamahnya belinya boho. Baby ya, oke. Ya. Nah, ini kan sehubungan juga dengan pandemik nih, di tengah-tengah kondisi yang kayak begini kan orang bilang bisnis juga melambat, lalu banyak stay at home, lalu beberapa bisnis juga ada yang tutup, beberapa karyawan sudah ada yang mulai di PHK. Kan di tengah-tengah pandemik ini memang nggak mudah nih ya. Lalu bagaimana cara kalian untuk apa yang kalian lakukan, maksudnya di tengah-tengah pandemik begini, apakah lebih ke arah penjualannya jadi slow down, atau justru di tengah-tengah begini ada inovasi tertentu atau ada hal yang kalian masih bisa kalian lakukan? Coba, kalau Fanny gimana, Fan? Di tengah-tengah pandemik ini, Fanny lakukan apa? Oke. Sebetulnya saya cukup menyadari sih kok, kalau perhiasan itu kan bukan suatu barang yang kebutuhan pokok kan di saat pandemi ini kan. Itu sangat kebutuhan tersier. Karena kan banyak orang yang mungkin lebih berhemat lah daripada biasanya dan lebih mengutamakan buat kebutuhan pribadi. Selain itu kan ada kebutuhan tambahan seperti masker, hand sanitizer, dan lain sebagainya. Kalau dari kita sempat mengalami penurunan omset waktu kapan hari presiden kita mengumumkan
adanya corona di Indonesia. Nah, awalnya sempat kayak oke, kerja di rumah dan lain sebagainya, santai-santai gitu. Terus seminggu berlalu tuh merasa kalau kok nggak produktif banget ya. Sedangkan bukan 100% kalau penjualan itu terhenti gitu kok, tetap ada yang masuk tapi nggak seperti biasanya. Nah, menyiasati ini kita tuh ngelakuin research ulang market gitu. Produk itu kan bisnis berjalan itu kan ketika ada cash flow yang masuk, betul ya kok? Ada uang dari customer yang masuk. Nah, untuk mendapatkan uang otomatis harus ada yang namanya transaksi dan pembelian. Baru kita bisa bilang ini profitable, kita bisa bayar maintenance, kita bisa profit dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya ada bisnis di sini yang mengalami penurunan, ya goalnya satu dulu, kita harus cari revenue sebanyak-banyaknya. Entah kita melakukan promotion dan lain sebagainya. Intinya kita harus nemuin di mana customer saat ini tuh willing to pay untuk brand kita. Di titik mana harga yang mereka mau beli buat barang tersier kita. Nah, waktu itu kita ngelakuin diskon yang nggak pernah kita diskon sih kok. Jadi kita kasih langsung 30%, padahal Aerokulata biasanya cuma 10, 15, 12. Nah, ini tuh 2 kali lipat dari yang sebelum-sebelumnya. Dan itu drive sales tuh besar banget, jadi sampai kita extend, jadi kita benar-benar kumpulin buat cash flow dan lain sebagainya. Nah, di situ kita baru menganalisa data. Nah, kita kan tahu di mana titik barang apa yang customer style-nya suka, kemudian harga berapa yang mereka mau bayarkan. Nah, kemudian dari situ, dari data itu, oke, kita tinggal bikin produk, atau kita bikin new collection, atau kita bikin berbagai macam promo di harga yang itu. Kalau kita bicara soal diskon gitu kan kadang ada yang tanya, nggak apa-apa ya kalau misalnya brand itu kasih diskon dan lain sebagainya, apakah itu nggak menurunkan brand image kita? Nah, pertama, itu kalau kita kreatif dalam bentuk promotion dan diskon, menurut saya itu sama sekali nggak menurunkan brand image sih. Malah kita kan juga berpikir kan, gue sebagai brand, dengan adanya customer saat ini tuh yang support brand kita hingga saat ini. Kenapa kok sekarang di saat seperti ini kita tuh nggak support balik ke mereka? Kayak mereka mau, tapi mereka lagi berhemat gitu. Sedangkan mereka perlu buat kasih hadiah. Nah, ini tuh bukan waktunya kita berpikir kalau, brand tuh harus egois, brand image eksklusif, kita nggak mikirin customer, tapi justru kayak, oke, kita saatnya kerjasama dengan customer, gimana kita sebagai brand, customer, dan operasional production di tengah-tengah ini saling berkesinambungan. Jadi nggak ada yang putus, rantai putusnya itu nggak ada. Dan kita malah di saat pandemi ini bersyukurnya malah banyak email dari luar juga. Dulu kita sempat ekspor ke Jepang, ke Amerika. Nah, itu dulu sempat kita berhentikan dulu, dan sekarang malah di saat pandemi ini banyak banget yang, ayo coba jual ke Singapura, Jepang, dan lain sebagainya. Malah banyak tawaran dan banyak kolaborasi dari brand-brand luar. Nah, kalau di saat posisi kita yang mungkin nggak seproduktif biasanya, kan produksi juga ada PSBB dan lain sebagainya di Surabaya kan, kok. Nah, itu kolaborasi itu malah ngebuka celah sih. Jadi kita setelah pandemi itu ready banget buat langsung supply ke negara-negara itu. Nah, untuk malah di pandemi ini bersyukur banget malah banyak ide-ide yang muncul gitu ya. Kan orang tuh di rumah terus. Saya tuh jadi lebih peka gitu loh, barang-barang di rumah apa ya yang bisa dijadiin brand di Aerokulata. Ternyata banyak banget gitu. Kita kan kalau ngomong perhiasan tuh nggak sekedar perhiasan yang dipakai cewek-cewek, anting, kalung, tapi rumah tuh dekoratif dan itu bisa jadi perhiasan di rumah gitu. Jadi malah kita tuh idenya banyak banget dan ini lagi masih proses sampel dan lain sebagainya buat bikin kayak lini lain gitu kok. Gitu sih. Oke, jadi Fanny nanti setelah pandemik akan keluar produk-produk yang bukan hanya dipakai di dan maksudnya ya? Kita keluarin pas pandemi nih malah kok. Oh, pas pandemi ini malah ya? Jadi Ya. untuk di rumah malah begitu? Karena di rumah kita support kita bikin blanket dan lain sebagainya yang motifnya aero banget gitu. Dan kita malah
lebih banyak berpikir sih kok kalau brand ini ke depannya gimana ya setelah pandemi, kita pengen eksklusif collection, kita benerin website dan lain sebagainya itu malah selama di rumah ini malah cukup repot sih. Gitu ya, malah ide-ide muncul ya. Jadi sebetulnya betul ya, stay at home itu bukan berarti liburan ya, Pen ya. Tetap ide, kreativitas justru bisa muncul begitu ya. Buktinya Fanny justru yang baru ya. Kita lebih fokus ngelihat brand kita, tahu celahnya lah kok. Kan kalau selama ini kita kadang repot gitu ya kok. Kita lebih tahu komplain customer dan sebagainya, kita improve terus di situ. Dan ya banyak hal sih yang Tuhan bukakan selama pandemi ini dan Tuhan percaya sih kalau Tuhan tuh selalu jagain kita semua. Yes, iya, amin. Jadi Fanny tadi meskipun tadi kasih diskon cukup gede, 30% yang belum pernah, Fanny yakin bahwa itu tidak akan menurunkan brand image-nya Aerokulata ya. Justru tadi peduli dengan customer yang mereka juga pengen beli, tapi mungkin karena kondisi pandemi begini gitu ya. Jadi Fanny justru melihat bagaimana customer pun diperhatikan demikian ya. Ya, karena setelah diskon itu kita kayak banyak terima DM gitu kok. Thank you banget, aku jadi bisa kasih mamaku ulang tahun kadonya di tengah-tengah corona. Jadi kita kan selalu setelah adanya promo dan lain sebagainya, kita biasanya customer kasih feedback ke kita via DM, via chat itu bantu banget sih ngelihat perspektif dari customer. Karena kan kalau kita sebagai yang punya bisnis tuh kita selalu bakal image-nya ngelihat profit. Tapi kalau kita ngelihat dari segi customer, kita akan ngelihat kebutuhan mereka tuh apa saat ini. Gitu sih, Ko. Oke, wow, bagus banget. Bagus banget, Fan, strateginya. Oke, kalau Lia, gimana caranya di tengah-tengah pandemik begini, dengar-dengar kok makin rame nih, Lia punya, kok bisa ya? Maksudnya apa yang Lia lakukan, lalu kok bisa makin lama justru makin rame, di tengah-tengah orang justru sepi begitu. Lia, apa kiat-kiatnya atau apa yang dia lakukan? Kalau Lia kan memang ada produk-produk yang nggak ready setiap hari, Kobe. Jadi misalnya kayak Lia bikin otak-otak atau pempek panggang itu kan cuma waktu-waktu tertentu. Nah, jadi dalam masa ini dia bikin misalnya otak-otak gitu kan, itu sebagai pembuka jalan orang order. Nanti dia akan order barang-barang yang lainnya, misalnya pempek yang lain atau ayam atau segala macam. Nah, itu sih salah satu caranya itu. Jadi ada produk-produk yang memang nggak setiap hari ada, Lia munculin gitu kan. Terus yang kedua, Lia modifikasi dari produk yang ada. Misalnya Tekwan. Tekwan itu kan beli kayak apa ya? Kayak fishball soup gitu. Jadi kayak bakso ikan. Nah, itu dia bikin pisah. Jadi dia cuma jual baksonya aja. Nah, malah dia bikin kayak gitu malah orang pada beli baksonya aja. Mungkin dia mau masak, mungkin bisa jadi campuran capcay atau apa gitu kan. Terus yang ketiga yang sekarang dia jalanin pada masa pandemi itu dia bantuin teman-teman jualan karena lu tahu kan masa-masa ini kan banyak yang drop bisnisnya. Terus kasihan gitu lihat mereka juga jualan, jadi dia bantuin promosi lewat WA Lia. Nah, dari situ malahan tuh orang nanya produknya orang lain, tapi dia juga beli produknya Lia gitu. Jadi dia ikut produknya juga kejual sama mereka gitu kan. Mau nolong malah Lia yang dibeliin juga produknya gitu. Nah, juga ada banyak teman-teman yang selama pandemi ini ngebantu untuk promosi Kobe. Jadi baik di IG mereka maupun di status WA, mereka sangat membantu Lia untuk promosi. Jadi ya produk yang Lia jual jadi lebih pasarannya lebih besar lagi. Ya banyak kemudahan Tuhan sih di masa-masa ini. Terus ada teman dia yang punya follower banyak, tiba-tiba DM gitu kan, Lia kamu masih jualan nggak? Terus mana produkmu? Terus ya dia ikut masarin gitu lewat IG-nya dia gitu kan. Terus ya masa-masa ini dia banyak bikin materi promosi, jadi supaya produknya itu kan bagus gitu kan tampilannya, ya dia buat itu sih biar bisa lebih gampang untuk orang lain jualin produk dia gitu, Kobe. Oke. Jadi Lia tadi ada produk-produk yang kan nggak semua ready stock. Jadi ada produk-produk yang justru di pandemik begini produknya laku ya, begitu tadi kayak misalnya apa Tekwan tadi ya, kayak bakso kuah begitu ya, karena kan orang akhirnya banyak di rumah dan masak di rumah juga begitu ya. Lalu lihat tadi berusaha nolong orang, malah akhirnya dapat ini ya, memang gitu ya kalau orang itu memang sudah niatnya baik mau nolong, malah betul-betul dapat kemurahan, malah ditolong juga ya. Iya ya. Justru itu yang Lia lakukan di tengah-tengah pandemi begini, ya. Dan akhirnya bisnisnya Lia running begitu ya. Gitu ya. Kan banyak yang
drop juga kan mestinya dia. Apa yang dia bisa lakuin untuk orang itu ya Lia bantuin gitu. Ya. Oke, jadi ketika Lia nolong, justru ketika kita menolong justru buka pintu yang baru ya, itu ya. Ya Tuhan itu baik banget ya. Kalau Dev, di tengah-tengah pandemik begini, apa yang Devi lakukan untuk Boho Baby ini secara penjualan, Devi? Jadi gini. Jadi kemarin ini malah kayak kesaksian ya. Ya, Jadi kemarin itu aku telepon sama partnerku, dia cerita kakaknya dia di grup WA keluarga bilang gini, sebenarnya corona ini tuh kayak Tuhan tuh mau nguji hatinya kita. Kita mau nolong orang, maksudnya di tengah kayak gini tuh kita masih punya hati buat bantu orang kayak gitu-gitu. Terus apa kita tuh mikir ke kita sendiri. Begitu aku denger kayak gitu, aku tuh langsung ngerti, oh ini tuh kenapa. Jadi kayaknya kan hari Minggu itu tuh kan Presiden bilang mulai Seninnya itu WFH. Jadi hari itu begitu ada WFH, aku langsung gini mikir dalam hati, oh oke, aku mau siapin mental untuk omset turun. Tapi gaji karyawan harus tetap full, THR harus tetap full, priveku yang tak kurangi. Sampai aku kekurangan pun, aku tuh masih bisa makan. Tapi mereka misalnya tidak dapat gaji, mereka tuh tidak bisa makan. Mereka tidak dapat THR, menurutku tidak fair gitu. Pas aku enak-enaknya, wah aku kok bisa enak pas tidak enak, sing tidak enak mereka. Kan kayak gitu kan. Terus itu kan hari Minggu kok. Jadi hari Sabtu itu tuh aku tuh bukaan stokis. Hari Sabtu depannya bukaan stokis lagi. Aku sama Irene partnerku bilang gini, aduh stokis kasihan ya, kayak berdipalak gitu. Soalnya kan di tengah pandemi gini kan, kita takut kan, misalnya mereka nggak kejual tapi mereka harus ambil lagi barang dari kita, padahal mereka tuh memang harus ambil karena itu tuh sudah PO-nya mereka, udah PO berapa bulan yang lalu, oh ini itu barang ready gitu. Aku jadi ya itu, tapi ya udah, cuman dalam hati kita ngobrol gitu sih. Terus aku sudah siapin mental untuk omset itu turun. Oke, nggak apa-apa Tuhan, aku tuh ngomong gitu. Hari Rabu itu, aku tanya sama mbakku, gimana mbak? Gitu. Stafku bilang, Bu, kita overload. Loh, kenapa? Hari Rabu tuh ada 15 stokis yang minta barang lagi. Aku sampai, terus kayak Tuhan bilang gini, iya toh, kamu kok nggak percaya toh? Kayak gitu, jadi kayak, oke. Terus, jadi Tuhan ngasih tahu juga kayak gini, barangmu tuh memang bukan makanan, bukan kebutuhan sing pokoknya banget. Itu kan cuman kayak sandang, tapi kan daily wear, tapi kan bayi, sing sebulan apa 2 bulan wae tambah gendut harus beli lagi. Terus, begitu aku tahu, ini ketoknya nggak turun nih omsetnya, dan ternyata ya memang nggak turun dan naik banget. Oh iya. Wow. Dari stokis maupun dari Shopee super naik. Sama ada satu lagi gini, kemarin aku nggak mau ikut giveaway ini kayak seleb mom karena aku mikir ini orang kayaknya susah lah, aku males lah kayak gitu. Aku sudah nolak kan, aku sama partnerku juga ngomong aku nggak mau. Terus begitu tiba-tiba kayak diingetin sama Tuhan gini, kamu tuh kok sombong toh? Ini tuh wujud dari kamu tuh sebenarnya sombong. Kayak diomongin gitu, terus aku langsung ikut. Begitu ikut, dan aku hari ini bersyukur banget aku ikut. Karena pas itu aku cuman bayar 2 juta, hari ini udah 5 juta dan ternyata ngefek banget. Jadi menurutku kayak respon hati itu penting.
sama nek dapat sesuatu apa dari Tuhan, nek itu tuh harus banget langsung dilakukan. Oh terus jadi pas pandemi itu, walaupun pas itu aku tahu siap buat omsetku turun, dan aku belum tahu ya maksudnya omsetku turun apa enggak, tapi itu pas orang-orang butuh APD gitu, aku tuh mikir kayak, aku masih punya lah spare dana buat ngasih. Terus Tuhan tuh ngomong gini, Tuhan tuh ada kesan dalam hati kayak gini, nih loh, karena kamu ngurusi urusanku, urusanmu tak urusi, gitu sih. Oke, wow. Jadi justru Devi di tengah-tengah kondisi pandemik tetap tadi pengen karyawan diperhatikan kesejahteraannya, THR juga diperhatiin ya. Justru tadi rela niat pertama kali, niat Devi adalah wis dikurangi keuntungan buat Devi nggak apa-apa. Tapi justru di situ Tuhan berkati ya. Tadi Devi bilang, menurutku iya ini justru Tuhan itu berkati luar biasa ya. Nggak turun tapi Tuhan tambah-tambahkan. Wah. Nah, kalian pernah nggak sih selama sekian lama, entah di dalam pandemik ini atau di luar pandemik, sebelum pandemik ini, kalian membangun bisnis ini, lalu sampai satu ketika kayaknya nggak jalan deh ini, terus merasa, sudahlah, dilepas aja. Terus, apakah pernah memasuki masa gitu? Kalau pernah, terus kalian ngapain sih sehingga sampai hari ini kok bisa eksis? Lia, pernah nggak sih ngalamin gitu, Lia? Pernah kok, Be. Dulu sampai pernah Pranoto bilang, kamu kalau udah nggak profit ya ditutup aja gitu, nggak usah jualan lagi. Terus kan terus Lia doa sama Tuhan, bisnis ini Lia bangun dari nol gitu. Kok kayaknya ditutup gampang banget gitu kan. Jadi juga sayang. Terus Lia bilang gini, Tuhan meskipun Lia tuh nggak ada keuntungan sama sekali, kalau Lia bisa gajiin karyawan tuh udah cukup, nggak apa-apa gitu Lia bilang sama Tuhan. Pokoknya Lia tetap mau memperkerjakan orang gitu kan. Terus akhirnya ya doa gitu Kobe, terus ya tetap bisnisnya bisa running sih Kobe sampai sekarang ini. Justru masa-masa pandemi ini malah naik gitu kan omsetnya, mungkin ya rata-rata 2-3 kali lipat. Kadang satu hari itu pernah juga omsetnya sampai naik 10 kali lipat juga tahu waktu pandemi. Ya bersyukur banget sih Kobe kalau bisa jalan kayak gitu. Maksudnya memang kalau bukan tangan Tuhan tuh kayaknya bukan bisa terjadi seperti itu gitu. Karena juga dibilang bisnis makanan semuanya untung di masa-masa ini, semuanya naik juga enggak. Karena teman-teman dia juga ada yang bisnis makanan juga lagi kesusahan di masa ini, juga susah gitu, struggle mereka gitu kan. Tapi ya memang kemurahan Tuhan ya Kobe, maksudnya lihat di masa ini dia bisa tetap jalan, bisa survive, bahkan Tuhan tambahin berkat yang lebih gitu kan, sehingga ya karyawan-karyawan bisa gaji dengan ya normal gitu kan, terus mereka juga bekerja dengan jam normal, bahkan lebih sibuk dari biasanya gitu kan. Ya sampai dia juga ngomong sama karyawan dia, kamu harus bersyukur ya, maksudnya di tengah pandemi gini kamu masih bisa kerja, karena banyak orang lain yang nggak bisa kerja. Jadi kalau misalnya sibuk, capek gitu, jangan ngeluh ya, dia bilang masih bersyukur Tuhan kasih kerjaan, dia bilang gitu. Ya itu aja. Wow, jadi pernah mengalami kondisi begitu, dia nggak putus asa, justru berusaha pengen buka lapangan kerja bagi orang lain ya. Dia pokoknya minimal mereka punya lapangan pekerjaan. Kadang juga tadi sulit ya, tapi justru Tuhan bela ya sampai hari ini. Meskipun bukan hanya untuk nolong, tapi Tuhan juga berkati dan cash flow daripada bisnisnya semua juga running dan sehat jadinya ya. Iya. Ucap syukur dengan itu. Kalau Fanny apa, Fen? Pernah nggak kondisi begitu, lalu apa yang Fanny lakukan? Pernah kondisi begitu nggak, Fanny? Ya, pernah sih kok. Ya, selama 2019 sampai 2020 kan pasti akan banyak cerita gitu ya kok. Selalu inget sih kayak gimana kita memulai, terus apa yang sudah kita kerjakan, dan customer itu gimana. Dan dulu sempat pernah benar-benar istilahnya bangkrut gitu ya kok. Jadi benar-benar minus banget karena kita waktu itu kan dari Surabaya berencana buat pindah ke Jakarta, buat kita open di sana. Nah, sebelum open tuh kita emang semi pindah lah kok. Jadi buka
food dan lain sebagainya di Jakarta. Nah, ternyata selama beberapa bulan di sana tuh malah bukan menghasilkan tapi membangkrutkan diri gitu. Jadi, ya pastinya sangat drop banget sih, Ko, tapi Tuhan tuh sangat baik gitu loh dalam misal, kita waktu itu sekitar bulan September gitu kita balik ke Surabaya dan kayak pulang dengan nothing. Terus, eee, malah di awal Januari banget, jadi akhir Desember setelah Natal tuh kita malah cari kantor, gitu, Ko. Jadi Tuhan tuh bekerja sangat luar biasa dalam jangka waktu beberapa bulan aja Tuhan tuh mengembalikan berlipat-lipat kali ganda ke kita. Dan sampai sekarang ini tuh sangat mengalami terus peningkatan dan terus peningkatan hari demi hari dan ya sangat bersyukur kalau bisa berada di titik yang sekarang dan seperti yang Celia bilang kalau kita bisa juga, menggunakan orang lain dan menghidupi keluarganya itu bersyukur banget sih. Kita sebagai yang punya bisnis tuh malah justru kita tuh lebih banyak mengandalkan Tuhan dalam pekerjaan kita maupun kehidupan kita. Kita tuh harus lebih peka lagi sama Tuhan, minta hikmat-hikmatnya, apa yang harus kita lakukan buat, eee, di masa-masa seperti ini terutama buat kita tuh ya nggak nggak ninggalin karyawan atau mem-PHK mereka. Karena prinsip kita itu leaders tuh makan terakhir gitu kok, sama kayak CDV. Pokoknya apapun yang terjadi, mereka kan juga sudah bantu kita, sudah, running operasional dengan sangat baik. Apapun yang terjadi, ya kita yang harus makan terakhir di saat seperti ini, bukan kita enak-enakan, "Ya kamu dirumahkan," dan sebagainya gitu, tanpa memikirkan sudah jasa apa dan karya apa mereka dalam kehidupan kita, itu sih kok. Oh, Fen, tadi justru ketika Feni mau ekspansi ke Jakarta, malah justru kan tadi habis ya. Lalu Feni nggak give up ya, di titik itu nggak give up. Apa yang Feni lakukan sampai akhirnya kok bisa jadi turning point sampai hari ini, Fen, di titik itu? Padahal kan Feni tadi bilang mau expand rencananya, justru gagal istilahnya ya. Tadi Feni ceritakan gagal total, habis justru nggak bawa apa-apa. Lalu turning point-nya Feni lakukan apa, Fen? Waktu benar-benar tahu kalau bangkrut gitu kok, kayak ya pasti kan sebagai manusia sedih ya, apa yang sudah kita, hasilkan, apa yang sudah kita dapat tuh benar-benar hilang dalam waktu sekejap. Ya, ya. Ya waktu itu kita tuh sama sekali nggak menyalahkan Tuhan atas situasi yang sudah terjadi. Bukan kita bertanya sama Tuhan, "Tuhan kok gini sih kok gini sih kok gini sih? Kok bisa ya kayak gini? Kita sudah perhitungan gini 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 kok bisa ya?" Tapi waktu itu malah hari itu kita tuh malah ngerayain anniversary gitu, Kong. Ya udahlah yang sudah terjadi, ya udah kita tahu kalau Tuhan cover dan kalau kita tanya, "Tuhan kenapa?" Itu kayaknya nggak adil banget kalau kita nyalain Tuhan kan. Sedangkan manusia kan diberikan free will untuk kita memutuskan segala sesuatu meskipun mungkin Tuhan sudah bilang, "Nggak usah," tapi kita yang nggak peka. Jadi waktu itu ya kita cuma mikir, ya pasti Tuhan cover lah segala-segalanya. Tuhan lihat kita dan Tuhan pasti selalu jaga kita. Apapun yang terjadi ya kita jalan aja. Kita tetap produksi seperti biasa dan lain sebagainya. Dan tetap terima orderan gitu. Ya mulai dari nol tuh ya gampang-gampang susah, tapi waktu itu 3 bulan tuh benar-benar nggak tahu sih kok bisa kayak gitu. Sampai sekarang kita pun mikir kok bisa ya kita tuh 3 bulan terus sampai buka kantoran, terus cari admin, harus ini, benar-benar ordernya tuh banyak banget waktu itu, gitu sih kok. Gitu ya, jadi pokoknya Feni nggak putus asa ya, meskipun tadi juga pasti sedih ya, kehilangan semua yang sudah dibangun, tapi nggak putus asa, justru dalam 3 bulan bisa kembali pulih, bahkan sampai hari ini berkembang ya. Senang sekali dengar cerita soal itu. Kalau Dev sempat ngalami, aduh ini bisnis kayaknya nggak jalan deh, atau ketika ngalami begitu, Devi lakukan apa, Dev? Sebenarnya nggak pernah mikir gitu sih. Dari awal bisnis ini, Kak, sama sekali nggak pernah mikir bisnis ini nggak jalan. Tapi yang bikin aku sempat mau give up adalah awal-awal itu kan, aku kan partneran sama yang namanya Iren, temenku kan. Aku itu orang yang sangat
dominan. Dominan tapi komunikasi kok dominan, decision maker, tapi nggak pinter komunikasi, nggak pinter menyampaikan pendapat, maksudnya aku nggak pinter explain gitu, kenapa aku ngelakuin kayak ini, dan aku tuh males buat ngomong sama dia, oh aku gini ya, kayak males gitu. Berbulan-bulan mau pecah kongsi. Tapi bersyukur banget aku dapat partner yang menurutku sangat cocok buat aku. Jadi dia orang yang sangat ngalah. Dia orang yang temperamennya bagus. Beda sama aku, temperamenku itu jelek sekali. Dia itu temperamennya bagus gitu-gitu. Tapi semua kan ada plus minusnya ya. Jadi aku tuh ritmeku tuh cepet banget. Dia nggak secepat aku. Pokoknya ada di satu titik sebenarnya partneran sama orang di bisnis itu tuh kan kayak menikah, kayak butuh komitmen gitu loh. Wah, itu saat-saat terberat sih. Bener-bener saat-saat terberat, tapi turning point-nya adalah anehnya gini, aku konseling pernikahan sama leaderku CG leaderku. Malah dari konseling pernikahan itu, aku jadi nggak tahu kenapa kayak hatiku dirubah untuk sama Irin tentang kerjaan itu tuh lebih mengandalkan Tuhan. Jadi aku nggak usah ngoyak-ngoyak Irin, nggak usah buru-buru ritmenya Deknen supaya cepet dah, nggak usah gitu. Tuhan tuh kayak nginget kayak aku di masa-masa kecilku pas aku sekolah, kamu tuh nggak terlalu berusaha, effortmu tuh nggak terlalu besar, effortku tuh nggak terlalu besar. Cuman kamu tuh bener-bener ngandal kayak aku, Tuhan tuh bilang gitu. Kamu tuh cuman bener-bener kayak anak kecil sing gendong. Kamu tuh kayak sebenarnya kamu tuh nggak pinter. Kamu tuh bukan pejuang juga. Aku tuh quitter. Beneran, aku tuh quitter, bukan pejuang, nggak pinter. Banyak hal jelek lainnya. Cuman Tuhan ngomong gini, kok itu mau sampai kapan ngoyo? Kayak dah gitu loh, santai gitu loh. Terus aku jadi kayak ngeh bahwa oke Tuhan, aku mau ngandalke Tuhan. Aku ndak meh sering-sering in charge ke kantorku di mana mbak-mbakku kerja. Aku mau berdoa supaya aku mau semuanya itu ngandalke Tuhan dengan cara Tuhan. Semoga mbak-mbakku ndak usah tak lihat wae, mereka tuh orang-orang sing bisa bertanggung jawab dan bisa dipercaya. Jadi ndak usah tak lihat wae, mereka tuh bisa kerja dengan benar gitu. Penjahit-penjahitku juga Tuhan, semuanya tak serahke ke Tuhan. Partnerku tuh juga Tuhan, kayak gitu. Dari kayak gitu, dari hatiku tuh berubah meresponi semua yang terjadi di luarku. Aku jadi isa rukun sama Irin. Bener-bener kita tuh bener-bener begitu kita rukun, omset naik luar biasa, kerja jadi super santai, isa main sama anak. Tuhan tuh buka ke pintu kebuka tuh cepet banget, gampang banget. Terus hatine jadi ya damai sejahtera aku sama Irin. Tadinya bicara ke satu hal, satu case itu tuh berhari-hari dan itu tuh bikin hati tuh capek banget. Nek sekarang satu hal tuh 5 menit beneran kelar. Bener, telepon itu tuh beneran ngomong ke kerjaan bentar, tapi ngomong ke tentang kebaikannya Tuhan tuh malah berjam-jam dan ternyata itu tuh wah beneran waktu kita tuh malah muliain Tuhan, malah kita bersaksi sama partnerku sendiri bahwa ya ampun gila ya Tuhan itu tuh ya ampun baik ya kayak gitu-gitu. Tuhan tuh bener-bener urus bisnisnya kita
nek orang lain ngerja kayak itu perlu 8 jam, kita tuh beneran 10 menit tuh beres. Itu tuh bener-bener campur tangan Tuhan sih. Dan Pastor Philip ngomong visine tahun ini sepakat dan percepatan, ya aku kayak, ya ini tuh tepat banget kata-kata sing beneran tepat buat apa sing tak alami. Iya deh. Jadi justru Devi diproses di dalam tadi dengan partner dan akhirnya menemukan ya ritmenya ketika sepakat justru tadi omsetnya malah bertambah, lalu kerjanya juga jadi rileks, tambah santai gitu ya. Ya puji Tuhan. Bentar, tak tambahin sedikit. Jadi kalau dulu itu tuh dalam perdebatan selalu harus boleh ada perdebatan. Tapi motivasinya bukan aku harus menang. Harus ideku sing dipakai. Sekarang motivasinya bukan gitu. Perdebatannya itu sengit dan runcing enggak apa-apa, tapi kita sama-sama mikir apa sing terbaik buat Buhu. Jadi sekarang aku lebih bisa buat semenit gitu aku bisa buat oh benerin, pinter ya kamu, oh bener ya, bisa langsung gitu. Dia pun juga gitu. Jadi kita enggak take time terlalu lama. Itu sih. Oke, Dev. Jadi bukan egonya kita ya ketika beda pendapat, justru melihat ini apa kebaikan untuk bisnis tadi Boho Baby juga ya, supaya akhirnya bukan ego yang main. Oke, kita sudah di penghujung obrolan kita. Pertanyaan yang terakhir adalah, apa pesan kalian buat teman-teman yang lain, entah mereka yang baru mau mulai bisnis apapun, pakai platform online begitu, atau mereka yang sudah berjalan, mungkin lagi ngalami kendala nih. Kalau pesan kalian buat teman-teman yang lain apa sih, baik yang mau memulai, atau yang sudah ada di bisnis kalian? Fanny, apa Fan? Pesan buat teman-teman. Buat mungkin yang mau bisnis online tuh, sekarang kan sudah banyak brand-brand bermunculan, online shop baru bermunculan. Kalau zaman dulu waktu kita mulai kan masih sunyi senyap gitu ya. Make sure kalau produk yang kita jual itu benar-benar diperluin sama market dan marketnya juga targeted banget. Kita benar-benar tahu persona customer kita bakalannya seperti apa. Kalau misal CTV kan yang mami-mami gitu, kalau Celia kan mungkin kalau makanan pempek kan yang jarang masak di rumah dan lain sebagainya atau nggak bisa masak. Nah itu dipertajam, jadi kita benar-benar masuk itu lumayan smooth lah, tetap pasti bakal masuk itu gampang, bertahan itu susah kok. Jadi tetap terus dengan customer, kadang kan kita mungkin waktu misal punya bisnis sendiri tuh mulai keangkuhan dan lain sebagainya, tetap keep humble dan selalu dengarkan Tuhan dalam segala situasi sih. Baik dalam situasi sangat baik maupun situasi yang sangat buruk, percaya kalau Tuhan tuh selalu pimpin dan kasih hikmat-hikmatnya pada kita. Dan hikmat Tuhan tuh sangat luar biasa, terutama buat kita yang bekerja sendiri. Jadi nggak hanya kita punya ide secara produk, tapi kita tuh dibukakan cara promosi baru, kita dibukakan pintu-pintu baru, ekspansi baru, kita harus gimana. Itu benar-benar, ya seperti yang Cik Dewi ngomong, kalau kita tuh sebetulnya juga nggak pinter-pinter banget. Saya juga sebelum buka Aerokulata juga nggak keterima kerja di mana-mana. Jadi ya salah satu meneruskan ini tuh juga karena tidak punya penghasilan dulunya. Dan IPK saya juga nggak bagus-bagus banget. Pokoknya belajar bisnis tuh benar-benar secara otodidak, dan sepanjang kehidupan saya berbisnis seperti ini tuh semuanya itu dari Tuhan sih kok. Benar-benar nggak tahu harus ngapain ya. Kita belajar, pasti belajar secara online, buku, YouTube, dan lain sebagainya. Tapi hikmat Tuhan itu benar-benar luar biasa dan bekerja sangat efisien dalam kehidupan kita kalau kita punya usaha. Yes. Berarti Fanny tadi menyimpulkan bahwa yang pertama kenali tadi customer dulu ya. Lalu yang kedua tadi berkembang, belajar. Tapi yang ketiga yang pokoknya di atas semua itu tadi hikmat Tuhan ya. Bahwa mengandalkan Tuhan selalu ya, Fanny ya. Oke. Kalau Lia apa pesan buat teman-teman nih yang mau memulai atau yang sudah bisnis online, Lia? Yang mau mulai itu harus yakin dulu bahwa apa yang kita jual itu
pasti bisa jalan gitu. Pokoknya beriman dulu, pokoknya harus yakin apa produk yang kita jual itu bisa jalan, tuh modal awalnya Kobe. Terus ya dalam masa-masa kita bisnis pasti ada naik, ada turun, tapi harus tetap semangat, harus tetap bisa bertahan gimana caranya. Terus memang harus minta tuntunan Tuhan, itu yang penting, paling penting. Jadi nanti akan Tuhan munculkan ide-ide baru segala macam, dan jangan tertutup, jangan eksklusif, jangan egois, tapi kita juga harus terbuka sama orang-orang. Mungkin ada ide, ada masukan apa ya, harus kita terima untuk bisnis kita supaya tetap untuk perbaikan kita gitu. Jadi kalau ada masukan apa dari customer, jangan langsung skeptis gitu, langsung nolak gitu, karena masukan-masukan itu tuh sangat berarti untuk produk yang kita jual, untuk perbaikan, untuk lebih baik lagi gimana di masa depannya. Mungkin juga ya survei market juga, lihat jualan orang lain. Kalau Lia sih, kalau pempek gitu, Lia juga makanin pempek orang lain gitu. Jadi belajar juga dari mereka, maksudnya mereka tuh lebihnya di mana, kurangnya di mana, terus bandingin sama yang kita punya tuh seperti apa. Lah itu juga Lia juga belajar juga dari situ. Jadi kompetitor jangan dibenci gitu, malahan harusnya tuh ya bisa kerjasama gitu. Maksudnya jangan sampai dibenci banget gitu kan, benci banget, tapi belajar dari apa yang dia jual, gimana cara dia jual gitu kan, gimana cara dia ngeracik, terus modelnya seperti apa, ya belajar juga sih dari situ. Pokoknya apapun yang terjadi tetap andalin Tuhan dan jangan sampai patah semangat, pokoknya terus maju. Oke, jadi amin. Jadi Delia tadi harus kenali produk dulu apa yang mau dijual ya. Pokoknya harus yakin ya, jangan coba. Lalu yang kedua tadi bahkan saingan itu bukan sesuatu yang perlu kita hindari atau dilawan ya, justru kita bisa belajar juga ya dari apa yang kita lakukan, dan pasti tadi mengandalkan Tuhan ya. Kalau Dev, apa sih pesan buat yang lain di tengah-tengah mereka mau mulai bisnis atau yang sudah dalam bisnis, Dev? Kalau dari Devi apa? Jadi Kobe, aku kalau mau membuat suatu bisnis itu aku harus tahu pasti dulu ini pasti jalan. Kalau aku masih ragu, pasti aku nggak bikin gitu. Tapi kalau sudah mulai, jangan pernah mundur. Okay. Kalau sudah mulai, ada halangan apapun itu diinggati terus. Kita tuh harus punya determinasi yang tinggi gitu. Jadi aku sebelum mulai bisnis, aku orang yang sangat terukur. Aku hitung dulu. Ini tuh bisnis itu tuh menguntungkan enggak? Profitnya gimana? Marginnya bisa gimana? Beneran bisa jalan nggak, bisa hidup nggak? Kalau memang bisa, jadi pas itu tuh mulai, karena proses ngerintis itu tuh proses yang sangat kritis, di mana orang-orang seringnya mundur, nggak jadi. Jadi aku tuh selalu punya planning. Maksudnya planning itu tuh nggak boleh planning 1 bulan, 2 bulan. Planning tuh harus planning bertahun-tahun. Aku tuh orang yang kalau bikin bisnis planning, maksudnya aku bukan orang yang terlalu pintar ngitung gitu tuh, sama sekali enggak ya. Cuman globalnya aja, garis besarnya aja, hitung 5 tahun ke depan. Biasanya itu namanya bisnis ya. Karena kalau mau bikin bisnis itu tuh besar, pertama, modal pertama harus besar, atau kalau nggak mau modal pertama besar, modalnya sedikit, tapi nanti keuntungan per bulan itu tuh nggak boleh semua kita ambil. Kalau aku untuk Boho Baby dulu, supaya growing-nya sangat cepat, supaya aku pengen growing-nya tuh dari 100, jadi 200, jadi 400, jadi 800, 1.600. Aku pengennya gitu. Jadinya tidak ada sepeser pun private yang aku ambil untuk 1 tahun. Orang seringnya, karena dia nggak ngitung, orang nggak ngitung 1 tahun nggak dapat penghasilan, pasti mentalnya kena tuh di 1 tahun awal. Tapi aku tuh sudah punya planning. Ren, aku sudah ngomong, Ren, aku tuh mau dari 100, kalinya 2 loh, Ren. 100 jadi 200. Aku nggak mau jadi dari 100 jadi 120,
140, 160. Aku nggak gitu loh rencana nih, aku ngomong gitu. Aku pengen bikin ini tuh besar. Jadi itu tuh critical point yang kita harus ngerti gitu. Sebagai wirausaha gitu tuh, sebagai entrepreneur tuh harus ngerti dan harus nyiapin mental. Banyak orang jatuh pas ngerintis. Kena apa sedikit, mundur. Ih, ternyata susah, kayak gitu. Terus yang kedua, yang kayak Fanny bilang, kalau Fanny, Lia bilang, jadi jangan skeptis sama masukan sama kritiknya orang. Aku jadi apa yang diminta customer, kalau yang Fanny bilang apa yang diminta customer itu tuh bener-bener jadi model barunya kita. Jadi kita nggak usah mikir-mikir susah-susah model baru apa ya. Denger aja customer minta apa, udah dibikin aja. Gitu sih. Sama masukan kritiknya customer, jangan mikir mereka mau jelek-jelekin kita. Mereka itu tuh repot loh sampai mau ngetik ngomong sama kita itu tuh repot. Terus even mereka marah-marah pun, aku sudah briefing sama semua pegawaiku. Kita mau, jadi kita itu tuh di bawahnya customer. Aku kan marketing. Produksi itu di bawahku. Bagian produksiku tuh di bawah mereka tuh penjahit. Aku itu tuh misalnya orang ngira aku tuh posisi teratas ya. Aku tuh kan neken bagian produksi neken bagian penjahit. Jangan mikir aku tuh posisi teratas. Posisi atasku lagi tuh customer. Lah, itu tuh sangat penting. Jadi customer ngomong apapun, sampai mereka marah-marah pun, aku ngomong sama semua pegawaiku buat bikin mereka sampai sungkan marah-marah karena kita terlalu baik. Jadi sampai kita, gara-gara kita terlalu baik, mereka yang marah-marah tuh sampai nyesel, aduh aku tuh kok marah-marah kayak gitu. Jadi misalnya, jadi kita selalu nge-refund, ongkir kita yang tanggung, misalnya kita yang salah ya, ongkir kita yang, even kadang kita nggak salah pun tuh ongkir kita tanggung, gitu-gitu sampai orang tuh sungkan. Gitu sih. Oke. Jadi memang, ya itu sih. Oke, Dev. Ya, jadi tadi Devi juga kenali apa namanya tadi sebelum masuk bisnis juga harus hitungannya terukur dulu. Lalu yang kedua tadi masukan daripada customer, bahkan komplain itu menjadi sesuatu yang baik untuk memperbaiki. Oke, thank you banget buat waktu kalian semua, buat Lia, Fanny, Devi, thank you obrolannya seru banget apa yang kalian utarakan tadi, jawab seputar apa yang kalian kerjakan selama ini dalam bisnis. Itu biar jadi inspirasi juga buat orang-orang yang dengerin program ini, maju terus, sukses terus di dalam apa yang Tuhan percayakan di tangan kalian, jadi besar, tetap rendah hati ya. Tuhan juga mau pakai kalian secara luar biasa. Demikian obrolan saya dengan 3 wanita hebat yang luar biasa dalam bisnis mereka yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Sempat mengalami kondisi yang tidak mudah, tapi mereka terus berjuang, gak putus asa. Lalu tadi juga mereka menemukan sendiri masing-masing bagaimana mereka memulai bisnis, lalu ide-ide kreativitas muncul, dan salah satu yang paling kuat yang saya belajar daripada mereka adalah mereka memperhatikan orang lain, memperhatikan customer, memperhatikan bahkan karyawan, kesejahteraan karyawan yang mereka miliki, tidak hanya memikirkan keuntungan buat mereka pribadi sebagai seorang business owner, tapi memikirkan karyawan justru di tengah-tengah mau menolong orang lain, Tuhan intinya memberkati kehidupan bisnis mereka. Jadi semoga pembicaraan dengan 3 wanita hebat ini bermanfaat bagi kalian semua. Saksikan juga program-program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.